Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembahasan pada kesempatan kali ini adalah kita akan mempelajari pelajaran ilmu tafsir dengan tema pembahasan memahami Al-Quran. Sebagai umat Islam, selain membaca dan menghafal Al-Quran, kita juga perlu mempelajari pengetahuan dari kitab suci Al-Quran itu sendiri. Karena itu adalah suatu hal yang bersifat wajib. Mengingat Al-Quran sendiri merupakan sebuah pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Pembahasan pertama adalah pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang mana merupakan bentuk jamak dari kata benda atau masdar. Al-Quran diambil dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya sesuatu yang dapat dibaca berulang-ulang. Secara istilah, Al-Quran adalah merupakan sebuah bacaan yang bersifat mulia dan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, pengertian Al-Quran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Subhi As-Saleh. Menurut beliau, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Kemudian, menurut pendapat Muhammad Ali As-Sabuni, Al-Quran adalah firman dari Allah yang tidak ada tandingannya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan rasul, melalui perantara malaikat Jibril, dan membaca serta memahami Al-Quran juga bernilai ibadah. Kemudian pendapat yang terakhir adalah menurut Syekh Muhammad Khudairibik. Menurut beliau, Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya. Disampaikan kepada penerus umat secara mutawatir, ditulis dalam satu mushaf, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah nama-nama Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci dan pedoman hidup memiliki beberapa nama lain. Di antaranya, yang pertama, Al-Huda atau petunjuk. Maksudnya, Al-Quran bagi umat Islam merupakan sebuah petunjuk dan pedoman kelangsungan hidupnya dalam melakukan segala sesuatu. Al-Quran sebagai petunjuk telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa firman-Nya. Al-Huda sebagai nama lain dari Al-Quran dinilai sesuai dengan kriteria dan ciri-ciri dari kitab suci umat Islam tersebut. Kemudian, nama lain adalah Al-Furqan, artinya pembeda. Maksudnya, Al-Furqan memiliki arti sebagai pembeda. Dalam hal ini, Al-Quran dijadikan sebagai pembeda kehidupan umat Islam dari hal-hal yang mana yang baik dan mana yang buruk, serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran, manusia sudah sewajarnya dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian nama yang lain adalah Asy-Syifa atau penawar. Manusia tentu akan memiliki beberapa penyakit hati seperti sombong, ragu, bahkan syirik. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Al-Quran dapat menjadi penawar dan penyembuh dari berbagai penyakit hati yang ada di dalam hati para manusia. Sesungguhnya Al-Quran yang benar-benar diamalkan akan membawa kedamaian dan ketenangan hati manusia. Kemudian selanjutnya adalah Al-Bayan atau keterangan. Maksudnya Al-Bayan memiliki arti sebagai keterangan. Dalam hal ini Al-Quran sebagai Al-Bayan yaitu memberikan penjelasan dan keterangan kepada umat Islam perihal apa yang baik dan apa yang buruk bagi mereka. Kemudian nama yang lain adalah Az-Zikru atau pemberi peringatan. Maksudnya, Az-Zikru memiliki arti sebagai peringatan
Hal tersebut sudah menjadi sifat Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai Ad-Dzikru memiliki arti bahwa sifat Al-Quran yang akan selalu memberikan peringatan kepada umat manusia dari sifat lupa yang mungkin sudah menjadi kebiasaan para manusia. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Allah menurunkan Al-Quran untuk menyelamatkan manusia dari hawa nafsunya yang mudah sekali dalam berbuat maksiat atau dosa. Adapun fungsi Al-Quran terdapat 4 macam di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Banyak sekali ayat Al-Quran yang berisi mengenai tentang ilmu pengetahuan. Dengan itu tentunya hal ini harus kita pahami serta dipelajari lebih dalam lagi. Al-Quran tidak akan mungkin bertentangan dengan realitas, tapi manfaat dan kebenaran Al-Quran akan selalu sesuai dengan realitas. Adapun contohnya adalah ayat-ayat tentang penciptaan manusia yang terdapat pada surah Al-Mu'minun ayat 12-15 yang berbunyi, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. Kemudian yang kedua, menceritakan umat-umat terdahulu. Tentunya kita sebagai umat manusia harus mampu mengambil pelajaran yang berharga, sehingga bisa menjadi sebagai pedoman kehidupan kita agar tidak terulang lagi kepada kesalahan-kesalahan yang lainnya. Karena Al-Quran juga berisi tentang kisah-kisah dan sejarah yang terjadi pada masa lalu. Hal ini bukan hanya sejarah para nabi saja, tetapi juga terjadi pada para ahli-ahli ibadah maupun orang-orang saleh terdahulu. Seperti kisah Luqman yang terdapat dalam surah Al-Luqman ayat 12 yang berbunyi, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Kemudian yang ketiga, informasi tentang alam gaib. Allah telah menjelaskan kepada manusia dalam Al-Quran mengenai tentang kehidupan imaterial atau alam gaib. Walaupun tidak semua manusia mempercayai hal ini, tapi Al-Quran menjelaskan ini semuanya. Namun hal ini hanya untuk orang-orang yang berakal yang bisa menerimanya. Seperti cerita tentang malaikat,
merupakan makhluk Allah yang sangat tunduk dan patuh kepadanya. Sebagaimana yang tertera dalam surah Al-An'am ayat 61 yang berbunyi, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Kemudian yang terakhir adalah petunjuk dalam kehidupan. Nilai-nilai Al-Quran tidak akan pernah berubah, walaupun Al-Quran sudah diturunkan selama 14 abad yang silam. Oleh karena itu, petunjuk serta nilai-nilai dalam Al-Quran akan bersifat sepanjang masa. Walaupun zaman silih berganti, namun nilai-nilai universal dalam Al-Quran tidak akan pernah berubah. Hal ini tertera dalam surah Al-Maidah ayat 16 yang berbunyi, يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mau mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Sehingga dengan itu, Allah akan mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, serta menunjukkan ke jalan yang lurus. Kemudian yang terakhir, tempat kembali suatu masalah. Jika di dalam kehidupan kita sering menemukan masalah, maka satu-satunya jalan adalah kembali kepada Al-Quran. Hal ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang memahami Al-Quran. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi siswa-siswi sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.